Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Mas'ud Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi peluang matematika SMP kelas 8. Oh ya, terkait materi peluang, kita seringkali dihadapkan oleh peristiwa atau kejadian yang memiliki dua kemungkinan. Beberapa contoh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penalti. Penalti ini terdapat di dalam permainan sepak bola. Penalti terjadi apabila kedudukan skor kedua tim itu sama, atau apabila seorang pemain melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Nah, penalti ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah memungkinkan untuk mencetak gol, dan yang kedua tidak mencetak gol. Contoh lain adalah pelemparan uang logam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa uang logam itu memiliki dua sisi, di mana sisi yang pertama itu memuat angka dan sisi yang kedua adalah gambar. Apabila kita melemparkan sebuah koin logam, yang terjadi adalah dua kemungkinan. Yang pertama adalah munculnya angka dan yang kedua adalah munculnya gambar. Baik teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi peluang, kita akan berkenalan dulu apa itu peluang. Jadi, peluang adalah ilmu matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidaknya suatu peristiwa. Peluang juga disebut dengan ilmu probabilitas atau dengan ilmu kemungkinan. Oh iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga bagian. Yang pertama adalah ruang sampel, yang kedua ada titik sampel, dan yang ketiga adalah kejadian. Kita bahas yang pertama. Ruang sampel adalah himpunan yang berisi semua kemungkinan dari suatu percobaan. Ruang sampel bisa dinotasikan atau dilambangkan dengan S kapital. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada suatu percobaan pengambilan satu buah kartu dari 6 kartu yang diberi nomor 1 sampai 6, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan kartu yang bernomor 1, 2, 3 sampai dengan 6. Yang kedua adalah titik sampel. Setiap anggota yang berada di ruang sampel dinamakan sebagai titik sampel. Titik sampel biasa dilambangkan atau dinotasikan dengan NS. NS ini juga dapat diartikan dengan banyaknya anggota yang berada di ruang sampel atau jumlah anggota yang berada di ruang sampel. Titik sampel bisa dicari dengan diagram pohon, tabel, atau aturan pecahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mencari titik sampel dengan menggunakan diagram pohon dan juga tabel. Oh iya, sebelum itu kita harus tahu bagaimana titik sampel itu. Nah, kita ambil dari contoh yang sebelumnya. Kita tahu bahwa S-nya itu adalah kartu bernomor 1, 2, 3 sampai 6. Nah, dari contoh tersebut kita tahu bahwa titik sampelnya atau NS atau bisa juga disebut dengan jumlah dari anggota pada ruang sampel itu ada 6. Nah, ini adalah cara untuk menentukan titik sampel dengan teknik diagram pohon. Kita mengambil contoh dari pelemparan uang logam. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, apabila kita melemparkan satu koin uang logam, maka akan memunculkan dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Bagaimana kalau misalkan dua koin secara bersamaan? Maka apabila dua koin secara bersamaan dilemparkan, maka kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, munculnya dua angka, yang kedua adalah munculnya angka dan gambar, yang ketiga gambar angka, dan yang keempat gambar-gambar. Selanjutnya adalah cara untuk menentukan titik sampel dengan teknik tabel. Nah, ini sedikit mirip dengan diagram pohon, tetapi pada teknik tabel kita harus mengurutkan mulai dari baris dan kolom. Nah, baris ini yang menyamping ya teman-teman, sedangkan kolom itu yang bawah. Misalkan baris satu itu angka dan kolom satu itu angka, maka kita tahu bahwa ruang sampelnya itu angka-angka. Baris pertama itu angka,
sedangkan kolom kedua itu gambar, maka kita tahu bahwa ruang sampel tersebut adalah angka gambar. Dan bagian yang ketiga adalah kejadian. Maksud dari kejadian dalam materi ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasa dituliskan dengan huruf kapital seperti kapital A, kapital B, dan lain sebagainya. Kejadian ini terdapat dua jenis, yaitu kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Kejadian tunggal itu adalah kejadian yang terdiri dari satu. Sedangkan kejadian majemuk adalah kejadian yang terdiri dari dua atau lebih secara bersamaan. Biasanya, kejadian majemuk ditandai dengan kata dan ataupun kata atau dalam kalimatnya. Nah, kata dan ini identik dengan perkalian, sedangkan kata atau itu identik dengan penjumlahan. Penjumlahan dari dua atau lebih kejadian secara bersamaan. Di sini terdapat contoh soal, mari kita bahas bersama-sama. Soalnya yaitu, pada percobaan pelemparan sebuah dadu bermata 6, di mana A adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. Maka himpunan kejadiannya adalah, dari soal di atas kita ketahui bahwa melempar dadunya itu hanya satu kali. Kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini adalah kejadian tunggal. Maka dapat disimpulkan ruang sampelnya itu adalah mata dadu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, dan seterusnya hingga mata dadu 6. Karena kejadian yang diinginkan adalah mata dadu kurang dari 3, maka dapat kita ketahui bahwa A itu mata dadu 1 dan mata dadu 2. Baik teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, coba kalian kerjakan soal di bawah ini. Soalnya yaitu, pada percobaan pelemparan dadu bermata 6, di mana D adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu ganjil. Nah, di sini terdapat kata atau, maka hal ini menandakan bahwa kejadian tersebut adalah kejadian majemuk. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.